Kemarin itu match yang seru buat penonton netral. 3 penalti, 2 gol bunuh diri, blunder kiper, semua ada di situ. Cuman secara tactical is very poor. Secara tactical itu untuk orang yang ngelihat taktik ya parah. Tapi yang dilihat ya faktor lain, fighting spirit dan lain-lain. Sampai di menit 96 kalau nggak salah ya. Gol terakhir Rafinya kick, terus counter Rafinya. Tapi ya Barca is Barca. By the way, gue pernah ke stadionnya November terakhir, yang lalu gue ke stadionnya Benfica ya. Stadion yang keren loh. Kenapa gue bilang keren? Gue ke banyak stadion dari paling kecil sampai paling gede. Ini ukurnya pas 45.000 kalau nggak salah. Jadi lu di atas pun masih enak lihatnya. Lu kalau di Bernabeu atau di Camp Nou duduk di paling atas, pemainnya segini. Semut ya? Iya, kelihatan. Tapi ini stadion untuk gue ukurannya pas. Apalagi stadion FC Utrecht yang 25.000 orang. Duduk paling atas masih gede orangnya. Karena dekat semua kan. Ini. But anyway, gue nonton Benfica juga main waktu di sana. Ya, Benfica ini apa ya? Tim yang untuk gue ya papan tengah Eropa. Tapi mereka sering bikin kejutan lah lawan tim-tim besar. Nah kemarin kayak lawan Barcelona. Mungkin juga karena Barcelona juga nggak hebat. Itu gol pertama salah Pau Kubarsi, terus penalti 3 kali gol bunuh diri, kipernya tendang ke kepalanya Rafinya. Gol kiper Barcelona tuh bener. Pas persis tuh umpannya. Rafinya nggak usah gerak, diem aja. Kena kepalanya terus sampai masuk gitu kan lucu. But this is football. Inilah indahnya sepak bola, lu nggak bisa prediksi, banyak drama. Jadi ya sebagai penonton netral harusnya lu bisa menikmati banyak gol ini. Dan ini mungkin match deskripsi paling jelas adalah lu kebobolan 4 gol, lu nyetak 5 gol, lu menangin pertandingan gitu untuk Barcelona. Dan untuk kemarin sih, kalau Dalik tadi pertanyaan Trubin dan Szczęsny, gue ngeliat Szczęsny emang benar-benar ngasih rasa ketidaknyamanan ya, khususnya di lini belakang Barcelona. Berbeda kalau dia debut kan di pertandingan awal. Itu sempat ngasih rasa aman, tapi untuk pertandingan kemarin sama sekali nggak ngasih rasa aman. Dari awal juga udah shaky, bahkan ada blunder yang ditabrak ya, pemain belakangnya sama dia itu bener-bener. Balde ditabrak gitu kan. Balde ditabrak itu lucu banget. Nggak ngobrol ya. Nggak ada komunikasi. Tapi gue lebih prefer nyalahinnya Szczęsny sih di kayak begitu. Salah Szczęsny. Dia keluar nggak ngasih tahu apa-apa, dia ditabrak begitu aja. Dan pemain belakang Barcelona juga kelihatan ngeliat momen apa yang menurut gue bikin Barcelona bisa balikin keadaan dan menang, pergantian pemain dan pergantian formasi sih kalau gue bilang. Permainan switch dari yang tadinya 4 back 4-2-3-1 atau 4-3-3 tapi switch ke 3-4-3 atau bahkan 3-5-2 itu berdampak bagus banget bagi mereka. Mereka unggul pemain di tengah, dan tadi malam setiap pemain yang diturunkan sebagai pengganti gue rasa cukup spot on, pergantian yang jeli, dan itu nganterin Barcelona. Tadinya gue pikir Liverpool udah aman banget di puncak peringkat 1 kan, tapi nyatanya mereka masih punya peluang juga untuk di puncak, dan itu kemenangan menurut gue kecerdikan dari Flick untuk mengganti formasi di babak kedua, khususnya 15 menit terakhir sih. Kemarin juga di hari Senin sempat ada perdebatan juga antara Mas Aryo dan juga Koci di antara di mana sih faktor Barcelona ini di saat menghadapi low block ini selalu kesulitan. Mas Aryo sempat bilang bahwa itu adalah konsistensi pemain muda, namun ternyata kalau Koci bilang itu merupakan kreativitas di lini depan. Nah, tapi terlihat di saat pergantian formasi Koci kemarin ini seperti bisa fluid permainan dari Barcelona, 2 gol langsung diciptakan. Apakah ini salah satu kepingan puzzle yang dibutuhkan oleh Hansi Flick? Pergantian formasi dan juga pergantian pemain. Enggak, lu merubah satu formasi tidak bisa lu samaratakan dengan match lain. The problem bahwa pemain muda tidak konsisten wajar, mereka masih muda. Itu di semua tim, nggak harus Barcelona. Lu nggak boleh taruh beban terlalu besar kepada pemain muda. Tapi yang jadi masalah dengan Barcelona justru gue nggak ngelihat pemain tengahnya. Pemain tengahnya seandainya tidak konsisten, ibarat 3 senior kan Xavi, Pedri, Frenkie de Jong. Bukan senior dari umur ya, tapi dari jam terbang lah. Masukin Casado, masih ada Pau, masih ada Bernal yang lagi cedera. I mean Kubarsi di belakang, Balde. It happens lah, ngerti nggak? Tapi secara overall kan mereka perform. Mereka perform. Cuman at the end of the day, lo kalau mau menang lo harus cetak gol. Pemain depan Barca itu luar biasa kontribusinya. Tapi kalian juga tahu pada saat Lamine Yamal nggak ada, udah mulai turun, ya kan?
Jadi nggak bisa disalahin Barca juga, lu nggak punya duit. Ya dong. Ya, situasi lagi. Lu punya Olmo aja itu lu nggak beli lo, udah milik lu Olmo, didaftarin aja susah. Perlu banyak drama kan. Betul. Apalagi lu suruh beli pemain. Nah sekarang kan gosipnya Rashford mau datang, loan, bukan beli loan, gaji. Semoga Rashford datang karena itu sangat membantu lini depannya. At least ada pelapis yang, karena Ferran Torres nggak bisa lu andelin. Walaupun kemarin asis ke Rafinya, ya, oke, sekali-sekali ada, sekali-sekali, but it's not good enough. Kalau tidak beli pemain Ferran Torres cukup, mereka berada di rank 1. Kan sekarang rank 3. Rosot. Ya, dan kemarin seri lagi sama Getafe. Jadi dibilang salahin pemain ya nggak juga karena mereka nggak punya. Jadi dibilang salahin pemain ya nggak juga karena mereka nggak punya. Lu lihat Liverpool, Gakpo 2 match bermain jelek, next match-nya diganti. Luis Diaz main jelek, masih ada Nunes kemarin jadi starter. Kalau dia main jelek bisa diganti lagi, masih ada Salah. Mereka punya 5 pemain yang, ya kecuali Salah, yang selevel lah, kasarnya begitu. Ya Barca kan nggak ada, Arsenal nggak punya, Barca nggak punya, City beli banyak pemain pun nggak perform. Nah itulah yang jadi maksud dengan Barca. Jadi tahun ini untuk fans Barca ya nikmati aja lah, sama kayak fans Arsenal, nikmati aja dah. Nggak usah berharap banyak trofi ini, susah. Kalau Barca on fire, they can beat any team di dunia ini. Tapi mereka semua harus tampil bagus. Dan itu tidak terjadi, nggak hanya dengan pemain mudanya, tapi juga pemain depan. Dan dari soal pemain depan, dari segi dominasi, banyak juga pertandingan-pertandingan kayak contoh lawan Atletico, gue inget banget. Mereka tampil dominan banget, tapi kalah ujung-ujungnya. Jadi menurut gue, iya last minute, dan itu 1 bulan itu kan sempat Barcelona banyak hilang poin-poin penting. Jadi gue rasa dari segi dominasi mereka sebenarnya nggak ada masalah lah. Gue ngeliat mereka selalu nggak punya masalah dari segi dominan, dari segi nyiptain peluang mereka selalu bisa nyiptain peluang. Tapi match kemarin lagi-lagi ngingetin kalau Yamal lagi drop, menurut gue dari segi kualitas satu tim bisa drop semua. Dan menurut gue pertandingan kemarin Yamal drop lah, bisa gue bilang Yamal lagi drop, dan untungnya bisa di cover sama pemain lain. 17 tahun. That's why udah juara Eropa loh. Ini ngajarin perspektif baru buat Barcelona juga. Dan kalau ngomongin mereka belakangan menurun, ya menurut gue intensitas yang diinginkan oleh Flick kan juga luar biasa banget. Ini tim dituntut untuk selalu sprint, bahkan datanya juga menunjukkan ini tim paling banyak sprint juga gitu di top 5 Eropa sekarang. Jadi untuk bisa keep up dengan kemauan Flick ini luar biasa. Dan menurut gue untuk kedepannya jangan cuma 3-5-2 ini dipakai di pertandingan begini doang. Nggak ada salahnya untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang, ubahlah formasi-formasi itu. Karena ternyata pemain-pemain Barca juga bisa ngejawab taktik yang diperluin sama Flick. Tadi malam terbukti dampaknya luar biasa banget menurut gue. Nah ini kan ngomongin Barcelona, tadi kan udah nyebut beberapa nama di belakang, ada Alejandro Balde, kemudian ada Pau Cubarsí. Ini ada satu nama yang menurut gue juga menarik nih, ada nama dari Ronald Araujo, yang pemain yang akhirnya udah kembali tampil. Dan Araujo sempat masuk dalam daftar jual untuk Barcelona, tapi kan akhirnya Juan Laporta bilang, oh ini pemain nggak jadi dijual nih. Nah kalau kalian melihat semalam dari performa Araujo menghadapi Benfica, apakah pemain ini layak dipertahankan kah, atau memang udah deh lu jual aja deh? Gue rasa Araujo, gitu. fair ya kalau bilang dia tuh nggak kayak Araujo versi ketika jadi juara sama Xavi gitu. 2 musim lalu atau 3 musim lalu, gue rasa performa dia top banget Araujo. Tapi belakangan 2 musim terakhir gue rasa ada momen dia shaky, dan tadi malam lagi-lagi nggak tahun lalu itu jelek banget Araujo. Bahkan penyebab kekalahan dari PSG juga salah satunya di situ. Tahun lalu itu parah banget Araujo. Tahun ini kan banyak cedera. Cuman pertanyaannya kan adalah bukan jual Araujo atau tidak. Lu mau gantiin siapa? Dengan duit yang dijual cukup nggak beli pengganti yang cukup? Sekarang lu sebut tim di mana 2 center back yang sangat kokoh di dunia. Kokoh dalam artian fit terus apa kokoh? Fit terus, konsisten terus. Van Dijk, Konate cedera, sering cedera. Van Dijk konsisten. Partnernya nggak konsisten. Suka cedera. Center backnya Real Madrid lebih lucu lagi. Tapi mereka berada di rank 1. Iya kan? Lu sebut siapa? Liverpool, Van Dijk doang. City dirotasi terus. Betul. Oke. Terus siapa lagi? Chelsea tambah kocak lagi. Kan nggak ada. Arsenal juga, Juve, PSG, Munchen apa? Shaky semua. Jadi memang nggak gampang. Jadi bukan masalah jual Araujo atau enggak. Kalau Rizal bilang ya mungkin layak dijual, punya value dan nggak sebagus. Oke, make sense. Cuma masalah penggantinya ini siapa? Karena pendamping lu sekarang Pau Cubarsí. Yang umurnya juga 17 tahun. Dan situ ada Inigo Martinez yang usia juga udah 32, udah senior.
nggak bisa dibilang Martial konsisten juga nggak juga, ya kan? Jadi susah kalau untuk dijual. Atau Eric Garcia ada, Kemarin Eric Garcia kan gitu aja, udah bertahun-tahun begitu. Dan Inigo kan di awal musim sempat bikin orang surprise banyak banget. Gua rasa dia, menurut gue salah satu list yang gue harap di musim lalu bisa disingkirkan, tapi ternyata di musim ini performanya di awal musim bagus. Tapi kalau balik lagi soal Araujo, dia price tag-nya katanya 50 juta ya. Gue rasa 50 juta masih 25 tahun masih. Lu bisa beli apa dengan 55 juta? Pakai trik mereka 2 musim 3 musim lalu, coach datengin pemain yang free transfer, dan rumornya kan Jonathan Tah kan. Gue rasa itu bakal jadi solusi instan yang lebih hemat, tapi summer kan, sama sekarang. Araujo jangan dilepas sekarang. Gue rasa itu bisa, dulu buktinya Christensen bisa ngasih dampak jangka pendek sih, rata-rata jangka pendek. Marcos Alonso juga, tapi untuk jangka panjang gue rasa harus lebih cerdas lagi. Sembari mempersiapkan feeling gue akan ke Barcelona. Jonathan Tah karena free transfer dia. Dan dia mau ke Barcelona. Dan siapa nggak mau ke Barcelona? Bakal bikin lebih sehat keuangan gitu. Lu dapat pemain secara free transfer, sedangkan lu ngebuang Araujo yang kayaknya Araujo trennya itu kalau dibilang tren penurunan gitu. Dengan harga 50 juta bakal good bisnis banget dari segi bisnis ya bagi Barcelona gitu, untuk menyehatkan neraca keuangan mereka pastinya. Tapi kalau ngomongin Jonathan Tah ini adalah pemain yang menarik karena kemarin menghadapi Atletico Madrid ini kemarin dia bikin blunder gol pertama, ada long ball dari Griezmann tapi nggak bisa diintercept ataupun dihadang oleh Jonathan Tah. Ini menjadi salah satu pertanyaan juga, back dengan level internasional seperti Jonathan Tah tidak bisa mengambil bola seperti itu. Nah, ini Bang Puma pasti pengen banget bahas Atletico. Nah, ini mumpung gue jadi hostnya di sini juga kali ya. Boleh